Topik Bekam. Dan Nes Jenggo. Fabrizio Romanonya Persija. Ya kan? Panutan gue dalam nge-gym. Ya. Tae. Ya nggak gitulah. Jadi intinya gimana? Lu masih sedih gak Persija gagal lolos ke Championship Series? Gini Nes ya, ini anti klimaks sih. Karena musim lalu 2002-2003 keren. Persija itu keren banget. Bisa ada di runner up gitu kan. Tapi sekarang terjun bebas di posisi 8. Sedih lah Nes. Iya, berarti harus ganti manajemen ya. Gue setuju. Kau ini setuju? Karena terlalu berbelit-belit gitu dalam perekrutan pemain asing Nes. Berbelit-belitnya gimana tuh? Bayangin ya, semua tim itu punya asing lengkap sebelum liga dimulai. Persija belum lengkap. Oh. Dan ketika pemain asing, ketika semua klub punya 6 asing, kita cuma punya 5. Ya, masa nyalain pelatih, nyalain manajemen lah. Dan insya Allah tahun depan bisa main di JIS ya? Amin. Oke, sip. Nah ini gue mau, sekarang kita ngomongin Championship Series. Oke. Tetangga kita ya, tetangga kita, tetangga lu maksudnya. Tetangganya Persija, Persib deh kan. Masuk, akan ngadepin Bali United. Yes. Borneo yang bisa dibilang OP di regular series lawan peringkat 4 siapa? Madura. Nah ini sedikit analisa lu aja deh sebagai wartawan Liga 1 gitu loh. Oke. Oke gini. Gua kan gak liputan Liga 1 sekarang. Iya. Pertama gue sorry ya, gue mau disclaimer dulu. Danes berbicara sama orang yang tepat. Iya. Loh, udah nyombong. Itu pertama. Tapi di episode lainnya kayak begini cuy. Tapi giliran ini ngomongin wow. Kita kan zaman di mana orang gampang meng-cut orang kan. Tahu itu aja gitu yang dini tahu cari orang ini gitu. Gue sangat menjaga perdamaian lah. Seperti Peace for All. Ya, Peace for Ultraman. All. Nah, Ultraman. Enggak, gue ada kayak gini tapi baju versi lain gitu. Tapi Peace for All juga konsepnya. Ya udah. Oke. Gimana? Oke. Madura ketemu Borneo dan Persib ketemu Bali. Ini menurut gua 4 tim yang secara teknis bener-bener layak bermain di Champions Series gitu. Pertama Borneo. Kita tahu Borneo musim ini adalah musim terbaiknya tim dengan julukan Setam tersebut gitu. Konsisten main, banyak memenangi pertandingan sehingga akhirnya dia bisa jadi juara regular series gitu. Jadi ya mereka secara di atas kertas emang layak buat bersaing di babak Champions Series. Berikutnya Madura United. Madura ini sebenarnya tim yang sempat sempat jatuh gitu ya, sempat jatuh ketika ada masalah internal, tapi mereka perlahan mulai bangkit sehingga dia yang tadinya sebenarnya nggak diprediksi bisa masuk 4 besar, ternyata bisa masuk. Dia itu menjadi tim yang terakhir memastikan dirinya masuk ke 4 besar. Ya, dan Madura United harus berterima kasih sama Persija. Yes, betul. Karena Persija ngalahin PSIS. Betul. 2-1. Betul. Jadi boleh dibilang keberuntungan ada di Madura United. Tapi bentar dulu, Madura laga terakhir menang juga ya? Enggak ya? Enggak menang ya? Lawan Arema ya? Seri apa kalah gitu ya, lupa gua. Lawan Arema ya? Iya, lawan Arema dia. Jadi kalau misalnya PSIS menang waktu itu bisa ngegusur ya sebetulnya ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh. Enggak. Oke, Madura. Tim yang menurut gua nggak lepas dari hoki. Karena sepak bola itu kan nggak bisa dilepas dari hal kayak gitu, Nes. Iya, betul. Gitu. Namanya juga sepak bola. Berikutnya, Persib Bandung. Persib Bandung emang menurut gue musim ini salah satu musim terbaiknya juga. Dia punya skuad yang bagus, asingnya bagus, lokalnya bagus, pelatihnya pun juga bagus. Dulu sebelum Bojan Hodak, Luis Milla. Persib dipegang Luis Milla. Pelatih yang punya filosofi bermain dengan 3 back. Betul. Artinya itu formasi yang menjadi PR buat para wingback. Betul. Karena mereka nggak cuma harus jago bertahan, tapi juga jago nyerang gitu. Iya, capek gitu. Betul. Nah, formasi ini itu menurut gua nggak cocok sama pemain Indonesia gitu. Betul. Karena Indonesia tuh biasa dilatih dengan formasi 4 back, 4-3-3, 4-4-2 gitu.
Jadi ketika berpindah tangan dari Luis Milla ke Bojan Hodak, Persib itu seperti menemukan Persibnya lagi gitu. Iya. Soul-nya lagi gitu. Betul. Gitu. Jadi ketika di tangan Bojan Hodak, dia barulah menjadi Persib yang bisa mulai stabil, konsisten hingga akhirnya dia bisa ada di posisi 2 di klasemen. Layak bersaing di Championship Series. Iya. Dan terus berikutnya Bali. Bali ini di tangan Teko ya itu selalu ada bersaing di papan atas sebenarnya. Gitu. Jadi ya memang Bali sejak back to back juara dia selalu ada di papan atas ya. Jadi ya sangat tidak heran ketika Bali musim ini ada di 4 besar. Iya. Gitu. Jadi habitatnya dia memang papan atas. Memang habitat seperti itu. Ya kalau Persib ini juga menarik sebetulnya. Karena kalau gue lihat taktik Luis Milla itu jauh lebih rumit sih ya. Rumit. Sangat rumit dan mungkin agak sulit juga para pemain Indonesia untuk terapinnya gitu. Dan Bojan Hodak lebih simpel, justru efektif banget dipikir. Betul. Nah, apa jangan-jangan juga Persija gak bisa atau gak perform karena pemain-pemainnya sulit untuk mencerna taktiknya Wasdol aja. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya dalam sepak bola itu ada 2 pilihan. Iya. Sebuah pelatih itu punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah pelatih punya filosofi, pemain yang mengikuti filosofinya, atau pelatih menerapkan filosofi melihat squad-squadnya gitu. Misalnya gue pelatih nih, gue suka dengan formasi 4-3-3 misalnya. Tapi gue liat pemain gue kayaknya nggak cocok nih 4-3-3. Iya. Coba deh, gue coba 3-5-2 misalnya. Atau coba deh gue coba 4-4-2 misalnya. Ternyata lebih cocok. Ya akhirnya gue harus dinamis gitu. Nggak bisa saklek ketika pelatih punya konsep A tapi nggak jalan di timnya. Artinya dia harus bereksperimen, mencari jalan keluar agar gimana caranya dengan skuad yang ada itu bisa menang gitu. Artinya bisa ngubah bisa ngubah taktik, bisa ngubah formasi gitu. Seperti itu. Nah ini gue match up pertama adalah 2-3 dulu ya. Persib lawan Bali United. Ini jelas secara kekuatan mereka nggak beda jauh. Potensi upsetnya juga lumayan tinggi. Maksudnya upset itu adalah unggulan bawah ngalahin atas. Itu cukup tinggi. Analisis lu dari match up ini tuh gimana? Menurut gua peluang lebih besar ada di Persib. Persib itu kan di leg 1 akan jadi tim tamu dulu ya. Tim tamu dulu. Sebenarnya kenapa tadi gue bilang Persib diuntungkan karena Bali ini main di Bali tapi dia nggak bisa main di Dipta. Oh iya. Dipta lagi dipakai buat AFC U17 kalau AFC volley men. Piala Asia U17 cewek. Iya. Oke. Sehingga akhirnya match Liga 1 mereka dipindah ke training centernya Bali United tanpa penonton. Buat tim tamu ini jelas sebuah keuntungan ya gitu. Jadi gue meyakini Persib bisa paling nggak mencuri poin lah. 100 poin bisa lah dia di Bali. Iya. Terus berikutnya tinggal gimana PR-nya menangin pertandingan di Bandung. Dan ini di Bandung. Ini goal away masih diterapin nggak sih? Goal away rulesnya tidak ya? Udah nggak ya? Berarti udah nggak ada goal away. Berarti itu kayak Champions League gitu ya? Yes. Gitu. Jadi misalnya kalau anggaplah Bali United di kandangnya 3 sama gitu. Terus 0-0 di Bandung. Tetap perpanjangan waktu berarti kan? Perpanjangan waktu. Gitu. Gue menilai gini nih, Cak. Tim yang ketika main dengan sistem dua leg kayak gitu, gue selalu menilai tim yang lebih dulu main away itu selalu diuntungkan. Betul, gitu. Apalagi kalau ada perpanjangan waktu kan perpanjangan waktunya di kandangnya sendiri. Di kandang di leg 2. Betul gitu. Gitu. Jadi intinya lu lebih mengunggulkan Bali United nih. Persib loh. Persib ya. Persib. Mengunggulkan Persib ya. Dan nah ini match up Borneo lawan mana tadi? Madura. Borneo lawan Madura. Kalau gue melihat olahraga lain nih, tim yang gacor di regular season nggak terhentikan. Biasanya tuh di playoff ada aja masalahnya. Pokoknya banyak lah kasus terjadi kayak gitu. Lu melihat bakal ada kayak gini nggak di Borneo? Jujur ya, gue melihat potensi gini dalam sepak bola semua potensi itu ada gitu ya. Apalagi Borneo itu di Championship Series dia tidak bermain di kandangnya, nggak main di Stadion Segiri, tapi main di Batakan. Batakan ya. Di Balikpapan. Ya memang
secara geografis Balikpapan dan Samarinda itu bisa ditempuh lewat tol lah, dekat lah gitu, 2 jam sampai gitu. Tapi soul-nya akan beda ketika dia main di Balikpapan dibanding ketika dia main di Samarinda. Apalagi Borneo ketika dia sudah memastikan diri sebagai tim yang lolos ke Championship Series, dia udah agak-agak nggak konsisten dalam menang gitu. Ada kalahnya juga gitu. Jadi menurut gue ini akan jadi PR besar buat Peter Huistra, pelatih Borneo, agar gimana caranya dia mengembalikan lagi konsistensi bermain timnya ketika nanti bermain di 4 besar. Nah itu yang gue takutin juga Borneo gitu bos. Jadi abis dia juara regular season, mainnya kan santuy. Berarti picknya dia turun dong. Pick turun. Ini dia berarti harus naikin picknya lagi dan itu bukan tugas yang gampang. Jadi sangat mungkin ya Madura United bikin kejutan gitu. Sangat mungkin. Tapi itu tadi bagi Madura United kuncinya adalah bermain di Bangkalan. Dia kan leg 1 kan main di Bangkalan dulu gitu. Ketika misalnya dia bisa benar-benar memaksimalkan laga home-nya, maka dia harus ketika bisa menang gitu misalnya. Jadi nanti dia tinggal nahan imbang aja di second leg gitu. Kuncinya seperti kuncinya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Terus mungkin ada pertanyaan dari produser nih sama Bapak Ketua. Apa? Kameramen kan ini bobotoh nih. Oh iya. Dia bobotoh kameramen deh. Lu The Jack. Iya kan? Hai. Tapi damai ya. Peace for all. Nanti jangan ya peace for all. Ultraman. Peace for all, Ultraman ya kan. Ya. Final idealnya siapa sih, Bang? Final ideal menurut gue ya Bali versus Madura. Sorry. Persib versus Madura. Iya bener, Persib lawan Madura. Final idealnya ya. Berarti dia kagak ngitung ini cuy. Gak ngitung Borneo. Ini cukup berani menurut gua. Cukup berani sebetulnya. Iya. Cukup berani maksudnya karena Borneo pasti orang-orang akan menganggap mereka itu adalah unggulan utama ya. Tapi ya itu tadi. Apalagi di Championship Series pasti akan berbeda dengan regular season. Ditambah menurut gua dengan ada Championship Series sebetulnya Persib itu cukup diuntungkan. Karena mereka dengan format seperti ini mereka sangat berpengalaman. Mereka juara dua-duanya dengan ada fase gugur di akhir nih kan 94 Liga Danhil. Oke lah kelamaan ya. 2014 ISL. Ketika pelatihnya masih Janur ketika itu. Waktu itu gak ada yang ngira loh Persib bakal juara. Waktu itu peringkat 1-nya siapa ya? Gue lupa. Siapa ya? Persipura apa? Bukan. Sriwijaya apa ya? Sriwijaya 1 ya? Bukan, itu waktu itu 8 besar. Sorry, maaf. 8 besar. 8 enggak di waktu itu intinya, tapi di reguler di dua wilayah waktu itu. Reguler season ya. Persib Bandung jadi posisi 3. Tapi mulai gacor tuh di 8 besar ya. Persib itu punya tradisi yang bagus lah ketika kompetisi digelar dengan sistem seperti ini gitu. Gitu. Dan jangan lupa bahwa Persib itu punya David da Silva. Oh iya. Punya Ciro Alves. David itu top skor sementara Liga 1 loh sekarang. Jadi ya Persib ketemu Bali, ya gue yakin Persib akan bisa melalui match itu dengan baik. Sehingga Persib bisa melaju ke final. Dan nanti ketika Madura misalnya, sesuai prediksi gue misalnya Madura yang lolos, ya berarti final ideal adalah Madura ketemu Persib gitu. Juaranya? Persib ya. Jujur ya, kalau misalnya ketemu Madura dan Persib ya, dan kertas Persib lah, pelatihnya oke, materi pemainnya lebih bagus gitu. Seperti itu. Bojan Hodak tuh JDT pernah ya? JDT pernah, PSM pernah. JDT juara, jadi juara di JDT. Nih, Bojan adalah pelatih yang menurut gua bisa mengembalikan pemain-pemain yang redup. Rezaldi Hanusa. Oh iya. Di tangan Luis Milla, formasi 3 back, dia jadi wing back. Wah, keteteran banget itu Rezaldi seperti itu. Tapi ketika kembali ke formasi 4 back, Rezaldi seperti reborn gitu. Rezaldi reborn. Bisa tuh kalau dia bikin IG tuh ganti Rezaldi reborn gitu misalnya. Jadi tapi kalau lu Persib juara gitu ada yang ganjel kan? Ya kita sebagai jurnalis harus bersikap netral. Iya, ya. enggak, ini gue nggak nanya lu sebagai jurnalis. Tapi lu sebagai The Jack gitu. Ya kalau itu terjadi ya kita harus mengucapkan selamat kepada Persib. Iya, itu jelas.
Peace for all, ya kan? Peace for all. Ya kalau gue sih jujur sebagai The Jack, sebagai anak duren sawit gitu ya. Asik anak duren sawit. Anak Dursau. Dulu gue Persija Jatim, men. Persija Jatim udah kagak ada, gak jelas. Ya gue ya ke Persija dong. Kalau gue jujur, kalau kacamata gue sebagai supporter ya. Sebagai supporter ya, bukan sebagai jurnalis. Pasti ada sedikit ganjel. Ih, anjir rival gue juara lu gitu kan. Ya sama ketika fans Liverpool ngeliat MU juara. Nah gitu itu kan. sama, sebetulnya sama. Pasti kan, aduh, sosmed gua gaduh nih. Iya. Sosmed gua gaduh gitu kan. Iya, tetap. Ibaratnya bukan. Ibaratnya sanubari hati kita. Sanubari. Hati kecil kita sebagai supporter pasti bergejolak juga kan. Ya wajar lah, itu wajar. Itu wajar. Sama kayak fans Inter ngeliat Milan juara, ya pasti kan sebel gitu. Ya kan. ini gue juga lagi mengalami kan, Inter juara, Milan kayak gimana. Gue sebagai fans Milan deh. Wah, Inter lagi juaranya. Apa aja? Kok 2 kali? Oh iya deh 2 kali, pendam nih gue nih. Kalau bisa Persib juara, tapi ya intinya itu adalah normal karena kita masih manusia. Walaupun kita jurnalis tapi kita bukan Superman gitu. Yes. Beda nih. Liga Inggris. Kan sekarang yang lagi peringkat 1 kan Arsenal. Gue bukan Ultraman, gue bukan Ultraman. Kan sekarang di peringkat 1 Arsenal kan. Arsenal sama City lagi bersaing nih. Gue sebagai fans Liverpool ngeliat mereka kalau Arsenal atau City yang juara ya monggo gitu. Tapi kalau MU yang juara, seperti itu. Sebel gitu kan. Sebel. Ya udah, berarti intinya lu memprediksi Persib ya? Persib juara. Kalau gua jujur prediksi gua pemenang antara Bali United dan Persib. Dia gak akan juara. Kalau Bali kayaknya enggak. Bukan cuy, Bali ini tim mateng juga menurut gua. Tim mateng, mental juaranya udah jadi. Ibaratnya udah ada DNA juaranya dan gue yakin di Champions Series mereka akan beda walaupun di leg 1 akan main di tempat netral. Itu. Terus gimana nih another The Jack tuh? Sebagai pendiri media Jakarta gitu. Ya dia juga ya. Ya netral lah kalau jurnalis. Iya netral. Ini sebagai jurnalis gue netral juga. Cuman tetap aja hati kecil gue sebagai pendukung Persija dari kecil gak bisa bohong juga gitu. Iya. Iya, itu ya paling gitu. Off dulu lah main sosmed lah. Iya, itu kan. Off dulu, dua hari lu lock out Instagram ya. 2-3 hari lah ya kalau Persib juara. Jadi ujuk-ujuk ini. Ya, emang kebetulan juga topik ini adalah pendiri salah satu media. Media yang ngebahas Persija. Sama itu si produser tuh juga iya, berdua tuh mereka tuh. Founding father. Si Jampar. Iya, ya udah kalau gitu guys, udah ibaratnya selesai dulu podcast diving kita hari ini. Dan untuk episode ini termasuk yang keren sih karena ini ada trash talk-nya juga ya. Ada sedikit trash talk-nya juga. Jadi oke banget dan ya, dan pokoknya adalah sampai jumpa di podcast diving berikutnya.